Tonight, hundreds of rockets fired from Gaza towards Israel. Akhir Perang Dunia I telah mengubah sejarah tanah ini. Turki harus merelakan wilayahnya kepada Inggris telah menimbulkan konflik abadi. Pertikaian, demonstrasi, dan perampasan hak menjadi pemandangan sehari-hari. Tanah air Palestina telah direnggut oleh perang yang tak bertuhan, menimbulkan isak tangis dan penderitaan yang tak berkesudahan. Dengan mata berkaca-kaca mereka menatap kehidupan yang semakin tampak suram. Perdamaian sangatlah dirindukan, menghapus kepedihan tanpa adanya pertempuran. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, Inggris melalui Liga Bangsa-Bangsa telah mendapatkan mandat dalam pengawasan tanah Palestina. Inggris pun mulai membentuk apa yang disebut dengan Palestine High Commissioner atau Komisaris Tinggi Palestina yang dipegang oleh pejabat Britania Raya selama periode mandat Britania atas Palestina. Pejabatnya adalah Sir Herbert Samuel, seorang politikus Yahudi Inggris. Tugasnya komisaris tinggi ini adalah mengawasi berbagai sektor pemerintahan termasuk keamanan, ekonomi, hukum, dan pembangunan infrastruktur. Pejabat tingginya saja orang Yahudi, maka semakin muluslah migrasi orang-orang Yahudi ke tanah Palestina. Maka berbondong-bondong bangsa Yahudi menuju tanah ini. Sebenarnya niat Inggris baik demi kemanusiaan karena banyaknya aksi-aksi rasisme dan diskriminasi bangsa Yahudi di negara lain. Namun hal ini tentu saja sangatlah merugikan pihak Arab yang sebelumnya juga telah dijanjikan kemerdekaan setelah perang usai. Apalagi dari awal bangsa Yahudi mempunyai niat akan mendirikan sebuah negara. Ya pastinya itu akan mengancam keberlangsungan masa depan kenegaraan rakyat Palestina. Bayangkan saja bro, kalau di rumahmu ada orang yang kamu beri tumpangan hidup, namun dia membawa serta seluruh keluarganya termasuk istri, anak, orang tua mereka, serta nenek buyut mereka. Mengapa nggak jadi masalah nantinya? Seperti itulah kira-kira apa yang dirasakan masyarakat Arab Palestina pada waktu itu. Apalagi dalam rombongan migrasi juga terdapat delegasi Zionis datang di Palestina pada tahun 1918. Semakin nyatalah tujuan tersembunyi yang tidak bisa disembunyikan. Mereka pun mulai membangun perkampungan-perkampungan Yahudi yang kian hari semakin meluas dengan merampas tanah milik rakyat Arab Palestina. Masalahnya, dahulu belum ada peraturan yang baik tentang urusan kepemilikan tanah. Belum ada sertifikat bro. Kepemilikan tanah masih didasarkan pada bukti kepemilikan tradisional atau warisan turun-temurun. Dengan desakan dari pemerintah Inggris, maka rakyat Arab Palestina tidak bisa berbuat banyak. Yang bisa dilakukan hanya demonstrasi dan protes tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Inggris selaku pemegang mandat tanpa bisa meredam perkembangan permukiman Yahudi yang kian hari semakin meluas. Hingga akhirnya pada 1 Mei 1921 kerusuhan pecah di Yerusalem. Kerusuhan ini berlanjut selama beberapa hari dan mengakibatkan kerugian jiwa dan kerusakan infrastruktur. Sejumlah serangan dilakukan terhadap pemukiman Yahudi dan properti yang mereka miliki. Kerusuhan tahun 1921 ini juga memberikan gambaran paling awal mengenai kompleksnya permasalahan di Palestina dan ketidaksetujuan komunitas Arab dalam hal status dan kepemilikan tanah di wilayah tersebut. Saking jengkelnya masyarakat Arab Palestina melihat keadaan ini, mereka pun akhirnya melakukan pemberontakan. In April 1936, the Arabs rise in revolt against the growing number of Jewish immigrants. Pemberontakan ini dimulai pada April 1936 dengan serentetan aksi protes dan kerusuhan terutama di Yerusalem dan wilayah sekitarnya. Komunitas Arab Palestina melakukan pemogokan umum, aksi sabotase, dan serangan senjata terhadap penduduk Yahudi, pasukan Inggris, serta pemukiman-pemukiman Yahudi. Pihak Inggris menanggapi pemberontakan ini dengan keras, mengirim pasukan tambahan untuk mengendalikan kerusuhan dan menangkapi para pemberontak. Pemberontakan berlangsung sekitar 3 tahun hingga 1939 ketika sebagian besar pemimpin Arab Palestina bersama dengan Liga Arab menyetujui gencatan senjata yang mengakhiri pemberontakan. Gencatan senjata ini diikuti oleh pembicaraan antara pihak Inggris,
Arab, dan Yahudi untuk mencari solusi politik atas konflik tersebut. Pemberontakan ini juga membuka jalan bagi pembentukan Komite Investigasi Internasional yang dikenal dengan Komite PIL, yang merekomendasikan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara terpisah, satu untuk Arab, satu untuk Yahudi. Karena pecah Perang Dunia Kedua pada tahun yang sama yaitu 1939, rekomendasi tersebut tidak bisa diimplementasikan. Pak de Hitler di Jerman memulai Perang Dunia Kedua dengan menyerang Polandia. Melihat situasi panas ini, pihak Inggris merasa perlu adanya dukungan dari orang-orang Arab Palestina. Oleh sebab itu, Inggris sekali lagi memberikan janji-janji manis terkait kemerdekaan Palestina apabila pihak Arab mau membantu Inggris. Maka dikeluarkanlah perjanjian yang dikenal dengan White Paper. White Paper ini adalah pernyataan resmi Inggris yang mengatur masa depan Palestina. Beberapa poin penting dari White Paper 1939 adalah sebagai berikut. 1. White Paper ini membatasi imigrasi Yahudi ke Palestina secara drastis. Dalam periode 5 tahun pertama, hanya boleh sekitar 75.000 imigran Yahudi yang diizinkan untuk masuk ke Palestina. Kedua, Britania Raya mendukung pembentukan negara Palestina independen yang merdeka dalam waktu 10 tahun. Namun pembentukan negara ini akan tergantung pada situasi di wilayah tersebut dan persetujuan semua pihak. Ketiga, pembatasan pemakaian tanah oleh pihak Yahudi. White Paper 1939 menyebabkan kemarahan komunitas Yahudi di Palestina dan mendapat penolakan karena membatasi imigrasi Yahudi di wilayah tersebut ketika Nazi sedang nafsu-nafsunya membantai Yahudi di Eropa. Pihak Yahudi menganggap kebijakan ini sebagai pengkhianatan terhadap Deklarasi Balfour tahun 1917 yang berjanji mendukung pendirian rumah rakyat Yahudi di Palestina. Diskriminasi terhadap orang-orang Yahudi di Eropa semakin parah sejak Partai Nazi berkuasa pada tahun 1933 dan mencapai titik yang sangat ekstrim selama Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 10 Mei 1933 dilakukan pembakaran buku-buku terkait ajaran Yahudi. Tindakan ini merupakan salah satu tindakan simbolis pertama yang dilakukan oleh rezim Nazi untuk menghapus pengaruh budaya Yahudi dan berbagai gagasan yang dianggap bertentangan dengan ideologi Nazi. Pada November 1938, terjadi serangan terorganisir terhadap toko-toko dan rumah-rumah Yahudi di seluruh Jerman. Orang Yahudi cuma bisa diam tanpa bisa berbuat apa-apa. Pada awal Perang Dunia Kedua, orang Yahudi di Jerman dan di seluruh wilayah pendudukan Nazi dikumpulkan dan ditempatkan dalam kamp-kamp yang disebut dengan ghetto, yaitu wilayah yang terbatas yang dikepung dan dipenuhi orang Yahudi dari seluruh penjuru wilayah kekuasaan Jerman. Jerman pun akhirnya kebingungan dengan adanya kamp-kamp yang semakin banyak dan pada akhirnya pemerintah Nazi melakukan program yang disebut dengan solusi akhir atau final solution yang merupakan rencana pembantaian sistematis terhadap orang-orang Yahudi di Eropa. Lebih dari 6 juta Yahudi tewas dalam kamp konsentrasi serta dalam aksi-aksi pembunuhan massal. Dalam kondisi yang sangat gawat ini, banyak Yahudi yang butuh untuk melarikan diri ke Palestina atau negara lain. Dengan adanya perjanjian White Paper, hanya beberapa Yahudi yang diizinkan untuk masuk Palestina. Namun dalam kenyataannya, banyak Yahudi yang berhasil masuk Palestina melalui jalur-jalur ilegal. Hal ini membuat dilema rakyat Palestina antara kasihan melihat nasib Yahudi yang dibantai di Eropa, tetapi orang Arab Palestina juga bingung tentang bagaimana dengan nasib mereka sendiri di kemudian hari. Dan benar saja, ketika Perang Dunia usai, populasi Yahudi di Palestina sudah semakin besar dan banyak menduduki tanah-tanah milik warga Palestina. Tetapi kondisi yang sangat diuntungkan ini tidaklah membuat Zionis puas. Zionis menganggap Inggris terlalu mendukung Arab karena pembatasan migrasi yang ada pada perjanjian White Paper. Ketidaktahuan diri Zionis ini mencapai puncaknya ketika pada tanggal 22 Juli 1946 mereka melakukan serangan bom terhadap Hotel King David. This is the voice of fighting Zion, the underground radio of the Irgun Spy Leumi. Today our soldiers in defense of their country attack the enemy's police headquarters in Jerusalem. Irgun Spy Leumi takes full responsibility. Menyebabkan kerusakan besar dan menewaskan sekitar 91 orang termasuk personil militer Inggris, warga sipil, dan anggota staf hotel. Ini adalah contoh kurang ajar orang Zionis yang sudah dikasih menumpang hidup tetapi tidak tahu diri.
Inggris selaku pemilik mandat Palestina mengalami kebuntuan dalam menghadapi situasi ini. Maka PBB pun melaksanakan konferensi tentang Palestina di New York pada tanggal 29 November 1947. Konferensi ini pun menghasilkan suatu keputusan yang dikenal dengan Resolusi 181 yang merekomendasikan tentang pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, satu negara Yahudi dan satunya negara Arab, dengan Yerusalem sebagai wilayah internasional yang hanya dikelola oleh PBB. Hasil konferensi ini pun telah bulat dan menyatakan bahwa pembagian wilayah Palestina adalah Israel mendapatkan wilayah 56%, sedangkan Palestina sendiri yang memiliki tanah hanya sebesar 43% dari seluruh wilayah Palestina. Yang punya tanah malah yang sedikit ini bro. Ini sangat jauh dengan perjanjian Komite PIL yang menyatakan memberikan wilayah lebih luas untuk Palestina pada tahun 1939. Inggris pun merasa lega dan Inggris pun bilang, Israel, kalian mendapatkan status jelas, Arab Palestina, kalian mendapatkan kemerdekaan. Oke, saya pulang ya. Begitu kira-kira yang dikatakan Inggris. Mendapatkan keputusan ini, Zionis Israel ya langsung saja menerimanya karena mereka merasa diuntungkan. Bayangkan saja bagaimana gak seneng dapat tanah gratis dan lebih banyak dari yang punya tanah. Mereka pun langsung konvoi di jalan-jalan merayakan kemenangannya. Eksodus masuknya warga Yahudi ke Palestina dari berbagai negara di seluruh dunia semakin tidak terkendali. Kesempatan ini dimanfaatkan betul-betul oleh Zionis Israel. Negara-negara Arab seperti Mesir, Suriah, Lebanon, Irak, dan Yordania menolak resolusi ini. Mereka melihat ini sebagai tindakan yang tidak adil dan merasa bahwa pembagian tersebut merugikan hak-hak rakyat Palestina. Negara Arab pun mengancam perang dalam melawan pembagian Palestina yang tidak adil ini. Bagaimana menurut kalian bro? Adil nggak pembagian ini? Tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, yang banyak bro, agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut, oke? Besoknya, pada tanggal 30 November 1947, sebuah bus yang membawa warga Yahudi yang berusaha untuk memasuki Yerusalem diserang oleh kelompok bersenjata Arab di dekat kota Jaffa. Serangan tersebut menyebabkan kematian pada beberapa Yahudi yang naik bus. Benih-benih permusuhan pun semakin meruncing hingga saat ini. Kemudian, pada tanggal 14 Mei 1948, Israel menyatakan kemerdekaannya di kota Tel Aviv dan disiarkan ke seluruh dunia. Kemerdekaan ini diproklamasikan oleh tokoh Zionis yang bernama David Ben-Gurion yang nantinya dijadikan sebagai Perdana Menteri pertama negara Israel. Deklarasi ini memicu negara-negara Arab yang tidak mengakui adanya pendirian negara Israel. Indonesia juga salah satu negara yang tidak mengakui kedaulatan negara Israel. Satu hari setelah deklarasi tersebut, yaitu pada tanggal 15 Mei 1948, bangsa Arab termasuk Mesir, Yordania, Syria, dan Lebanon serta Irak langsung menyatakan perang terhadap negara haram yang baru saja dibentuk yang bernama Israel. Sebenarnya secara hitung-hitungan pasukan Arablah yang akan memenangkan perang karena Israel ini dikeroyok. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Israel secara ajaib malah memenangkan perang. Hal ini karena Israel dibantu oleh kekuatan Amerika Serikat dalam hal kekuatan udara. Pasukan Israel dapat membalikkan keadaan dengan banyak merebut wilayah-wilayah Palestina. Perang yang mengerikan ini dan kurangnya koordinasi dalam pasukan Arab mengakibatkan banyak warga yang tidak terlindungi dan di-backup oleh tentara. Mereka pun terpaksa harus mengungsi dan meninggalkan perkampungan mereka demi menyelamatkan diri. Banyak warga Palestina yang mengungsi ke negara-negara tetangga. Hal ini semakin mempermudah pasukan Israel untuk menguasai wilayah Palestina. Israel yang dulunya merupakan bangsa terusir, sekarang mereka telah menjadi bangsa yang mengusir. Perang pun berakhir dengan disetujui gencatan senjata antara kedua belah pihak. Pasukan Arab yang kalah malah membuat peta geografis berubah. Peta wilayah Palestina pun semakin sempit dan Mesir kehilangan semenanjung Sinai. Gencatan senjata tersebut menandai berakhirnya fase militer perang Arab dan Israel. Namun, status konflik Israel-Arab belum sepenuhnya diselesaikan. Dan beberapa konflik pun berlanjut di tahun-tahun berikutnya, termasuk Perang 6 Hari pada tahun 1967. Perang yang sangat aneh karena terlalu singkat dan menimbulkan kesan mencurigakan.
tulis pendapat kalian di kolom komentar ya tentang perang ini. Pasukan militer Mesir memasuki Sinai di daerah timur, Yordania menyerang wilayah Israel. Sementara Suriah melancarkan serangan terhadap permukiman Israel di dataran tinggi Golan. Pada tanggal 5 Juni 1967, Angkatan Udara Israel meluncurkan serangan udara mendadak yang menghancurkan sebagian besar kekuatan udara Mesir. Israel juga meluncurkan serangan darat terhadap posisi Mesir di Sinai dan melawan pasukan Suriah di dataran tinggi Golan. Pasukan Israel juga merebut Yerusalem Timur dan menggabungkan dengan Yerusalem Barat yang telah dikuasai oleh Israel sejak 1949. Perang 6 hari berakhir pada 10 Juni 1967 dengan kemenangan Israel yang sangat mencolok. Perang ini memiliki konsekuensi penting terhadap perubahan status quo di wilayah-wilayah yang dikuasai Israel, seperti tepi barat, Gaza, Yerusalem Timur, Sinai, dan dataran tinggi Golan. Perang ini juga berdampak pada dinamika politik dan konflik di kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Perang 6 hari menyebabkan wilayah Palestina tambah tinggal sedikit dan menyebabkan dampak jangka panjang konflik antara Palestina dan Israel. Piye to tentara Arab iki kalah terus. Pada tahun 1973, konflik Israel-Arab berlanjut dan dikenal dengan Perang Yom Kippur. Pada tanggal 6 Oktober 1973, pasukan Mesir dan Suriah sepakat melancarkan serangan mendadak secara bersamaan pada hari raya Yom Kippur yang merupakan hari suci umat Yahudi. Serangan ini dimaksudkan untuk merebut kembali wilayah yang hilang dalam perang 6 hari pada tahun 67. Namun Israel dengan cepat merespon dan melancarkan serangan balasan. Sekali lagi keajaiban terjadi. Israel malah menang dan dilakukan gencatan senjata pada akhir Oktober 1973. Gencatan senjata tersebut menghentikan pertempuran dan memulai proses perdamaian antara Israel dan negara-negara Arab yang melibatkan perundingan diplomatik. Pada tanggal 26 Maret 1979 terjadi perjanjian Camp David antara Israel dan Mesir yang menyatakan Israel mengembalikan semenanjung Sinai dan Mesir harus mengakui keberadaan negara Israel. Dengan perjanjian itu, Presiden Mesir Anwar Sadat pun tersenyum karena Sinai telah kembali dalam wilayah Mesir. Namun membuat tangis Palestina karena Palestina pun secara resmi tidak memiliki wilayah. Dengan pengakuan Mesir ini tentang kemerdekaan Israel membuat Presiden Mesir Anwar Sadat menjadi orang yang paling dibenci oleh orang-orang pro-Palestina. Dia pun menjadi sasaran empuk dalam pelampiasan ketidakpuasan atas keputusan ini. Pada tanggal 6 Oktober 1981, insiden terjadi selama peringatan Perang Yom Kippur tahun ke-8 di Kairo. Sebuah kelompok ekstremis yang terkait dengan gerakan Islam garis keras yang dikenal sebagai Jihad Islam melancarkan serangan terhadap Presiden Sadat dan delegasi resmi yang hadir di upacara tersebut. Dalam serangan tersebut, Presiden Sadat dan beberapa pejabat tinggi lainnya terluka parah, sedangkan 11 orang lainnya tewas, termasuk beberapa tamu asing. Presiden Sadat kemudian dilarikan ke rumah sakit, tetapi sayangnya nyawanya tidak dapat diselamatkan. Ia pun bertemu malaikat maut karena luka-lukanya yang diderita. Konflik Israel-Palestina sampai sekarang masih menjadi isu internasional karena masih sering terjadi bentrokan antara kedua belah pihak, terutama di wilayah Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur. Pembangunan pemukiman Israel di tepi barat terus berlanjut, meskipun banyak pihak menganggapnya hal itu melanggar hukum internasional dan menghambat solusi dua negara. Upaya-upaya untuk mencari solusi damai masih berlangsung, tetapi proses perdamaian terhenti dan terkendala oleh sejumlah faktor, termasuk perbedaan pandangan mengenai perbatasan, status Yerusalem, pengungsian Palestina, dan keamanan yang ada. Kita sebagai umat Islam di Indonesia hanya bisa mengharapkan dan berdoa semoga saudara-saudara seiman kita di Palestina segera mendapatkan pengakuan dunia internasional sebagai negara yang merdeka dan kesejahteraan bagi rakyat Palestina, terutama akses yang lebih baik terhadap lapangan kerja, layanan dasar, dan infrastruktur. Kita merupakan saudara Palestina. Kita juga benci perang, berharap pada masa depan yang lebih terang. Palestina merupakan simbol kekuatan dan perjuangan.
dalam setiap bulan nafas mengalirkan keindahan yang tak terbandingkan. Semoga segera datang apa yang dinamakan perdamaian. Sekian dulu video kali ini. Kami berharap saudaraku semua berusis di sini dapat memberi sedikit saran lah ataupun masukan dan kritikan agar channel yang masih bayi ini dapat lebih berkembang lagi. Tulis di kolom komentar bro. Oke, sampai ketemu pada tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.